Sebuah cerita di masa kecil tentang seorang bocah yang berpisah dengan sang ibu. Bocah itu tidak lain dan tidak bukan adalah tokoh utama kita, yaitu Thomas. Di dalam sebuah gerbong, dia melihat anak-anak lain seusianya. Lalu bisikan dari Dr. Eva Page membuat Thomas tersadar sedang berada di The Box dan menuju ke labirin. Syukurlah ternyata itu semua hanya mimpi. Thomas dibangunkan oleh Minho karena mereka telah sampai di tujuan. Tiba-tiba saja terjadi kerusuhan karena ada sekelompok orang yang menyerang tempat itu. Thomas dan remaja lainnya diminta segera masuk ke fasilitas untuk berlindung. Apa yang terjadi? Di manakah Thomas dan teman-temannya? Oke, sebelum melanjutkan ceritanya, tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Scorched Trials. Adalah film fiksi ilmiah Amerika tahun 2015 yang merupakan film kedua dari The Maze Runner. Masih disutradarai oleh Wes Ball, masih ditulis oleh T.S. Naulin, dan masih diperankan oleh bintang-bintang muda yang tentunya sedap dipandang mata. Bahkan, film kedua ini juga menambahkan bintang-bintang cantik lainnya seperti Rosa Salazar, si Elita Battle Angel, dan Natalie Immanuel. Buat yang belum nonton film sebelumnya, link saya sertakan di pojok kanan atas ya. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Thomas dan teman-temannya bertemu dengan pemimpin di fasilitas itu. Bernama Jensen, pria itu menjelaskan bahwa fasilitas tersebut adalah semacam tempat perlindungan sementara baik dari Scorch ataupun musuh mereka, Wicked. Nantinya orang-orang yang diselamatkan akan dikirim ke tempat yang disebut rumah. Meskipun bukan rumah sebenarnya, karena seperti yang kita lihat, kondisi di luar sudah benar-benar hancur, sehingga sangat kecil kemungkinan ada manusia yang bisa bertahan. Namun pada intinya Jensen melindungi para remaja itu. Karena kebal dari virus The Flare, itu membuat Thomas dan teman-temannya menjadi harapan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setelah membersihkan diri, para remaja itu pun menjalani beberapa tes. Thomas diminta menemui Jensen untuk diinterogasi mengenai Wicked. Sangat disayangkan karena ingatannya belum sepenuhnya kembali, maka hanya sedikit yang bisa dijelaskan Thomas. Beberapa waktu kemudian, Thomas menuju ke kafetaria. Dia bertemu dengan Newt, Minho, dan Frypan. Dan di sana juga ada para remaja-remaja lain yang selamat dari labirin Wicked. Thomas berkenalan dengan kelompok Winston. Lalu Jensen datang dengan menyebutkan sejumlah nama untuk dipindahkan ke tempat lain. Terlihat para remaja begitu bersemangat ketika nama mereka disebut. Menurut salah satu pemuda di kelompok Winston, remaja-remaja yang dipanggil itu akan dipindahkan ke tempat aman, mungkin semacam desa dan pertanian yang subur. Thomas pun berusaha menyapa Teresa yang melewati kafetaria bersama para petugas medis. Sayangnya itu dilarang oleh seorang petugas, sehingga Thomas tak bisa berbuat apa-apa karena menurut si petugas, Teresa hanya sedang menjalankan tes dan dia akan baik-baik saja. Tentu Thomas tidak bisa percaya begitu saja, apalagi seorang pemuda bernama Eris yang sudah seminggu berada di sana mengajak Thomas memasuki ventilasi untuk menunjukkan sebuah ruangan yang selalu terkunci dan setiap orang yang dibawa masuk ke sana tidak akan pernah keluar lagi. Mengetahui hal itu, rasa penasaran Thomas pun semakin meluap-luap. Di kesempatan berikutnya, seperti yang sudah-sudah ketika para remaja di kafetaria, Jensen membawa kabar gembira, menyebut beberapa nama untuk dipindahkan. Thomas yang tidak bisa menunggu lagi langsung berusaha melewati penjaga sehingga membuat keributan. Dengan cepat, Jensen menenangkannya, tapi sebagai hukuman, Thomas beserta teman-temannya harus dikurung. Mungkin Newt dan yang lainnya menganggap Thomas telah melakukan sebuah tindakan konyol karena berusaha menerobos penjaga sebesar gorila itu. Tapi Thomas berhasil menepis semua anggapan tersebut dengan menunjukkan ID card si penjaga. Tidak mengapa jika Newt dan yang lainnya tidak percaya dengan keanehan tempat itu. Thomas hanya berharap mereka mau berjaga-jaga selagi Thomas dan Eris menyelinap ke ruangan rahasia. Sangat mengejutkan, ternyata ruangan rahasia itu dipenuhi dengan tabung yang berisi makhluk-makhluk aneh. Namun itu belum seberapa, karena ketika masuk lebih dalam, Thomas dan Eris melihat para remaja digantung dan dihubungkan dengan selang seperti hewan ternak yang diambil susunya. Serta tak lama kemudian, Jensen dan ajudannya datang ke ruangan itu untuk berkomunikasi dengan Dr. Eva Page, membahas tentang para remaja dan Right Arm yang merupakan musuh Wicked. Eva meminta agar rombongan remaja
terakhir dibius, lalu disiapkan untuk dipanen. Mendengar hal itu, Thomas dan Eris bergegas kembali ke ruangannya untuk menjelaskan hal tersebut kepada teman-teman yang lain. Ternyata selama ini mereka telah dibohongi. Eva Page masih hidup dan semua ini masih berhubungan dengan Wicked. Ketika melarikan diri, Eris dan Winston berpisah dari kelompok Thomas. Kemudian mereka menyandera seorang dokter agar bisa diantarkan ke ruangan Teresa. Di sini Minho melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia menerjang salah satu penjaga untuk merebut senjatanya. Kelompok Thomas pun berhasil menemukan Teresa, sampai akhirnya menemui jalan buntu karena pintu keluar telah dikunci oleh Jensen. Untungnya Eris telah mengantisipasi hal itu, sehingga Thomas dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri dari fasilitas tersebut. Dan lagi-lagi Thomas melakukan sebuah aksi yang sangat menegangkan. Jensen tidak menyerah begitu saja. Dia tetap mengirimkan anak buahnya untuk terus memburu kelompok Thomas. Di tengah-tengah badai, Teresa menemukan sebuah reruntuhan sebagai tempat mereka berlindung. Di sini Thomas kembali menjelaskan apa yang sebenarnya dia lihat bersama dengan Eris, dan mereka berencana untuk mencari musuh Wicked, yaitu Right Arm yang berada di wilayah pegunungan untuk meminta pertolongan. Winston menemukan jejak-jejak kaki di dalam reruntuhan itu, yang mana menandakan bahwa tempat itu pernah dihuni. Mereka pun menemukan benda-benda yang bisa berguna seperti pakaian, senter, serta sisa-sisa makanan dan minuman. Namun tidak hanya itu, di sana juga terdapat mayat manusia yang mati mengenaskan. Minho merasa sangat beruntung karena telah menemukan sebuah generator listrik. Padahal sebenarnya itu adalah sumber dari malapetaka yang nyata bagi mereka. Karena sesaat setelah dinyalakan, manusia-manusia seperti mayat hidup yang disebut dengan Krang muncul dan memburu mereka seperti mangsa. Karena tidak bisa mati dan terus bermunculan dari segala arah, maka melarikan diri adalah keputusan yang paling bijak. Namun karena tidak mungkin berlari sepanjang malam, akhirnya bersembunyi merupakan pilihan yang tepat. Setelah melewati malam yang cukup mengerikan, kelompok Thomas pun siap melanjutkan perjalanan. Mereka juga sempat kembali bersembunyi dari anak buah Jensen yang terus memburu. Lalu mereka pun terpaksa menyeret Winston karena pemuda itu tiba-tiba saja tumbang setelah melihat gunung yang menjadi tujuan mereka. Beberapa waktu kemudian, ketika beristirahat, Teresa menghampiri Thomas menjelaskan tentang sebuah mimpi yang mengembalikan ingatannya. Dan itu membuat Teresa ingin kembali ke Wicked karena menyadari bahwa yang saat ini mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Lalu terdengar suara tembakan yang ternyata dari Winston. Dia berusaha untuk bunuh diri karena tubuhnya telah terinfeksi virus akibat dicakar oleh Krang. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya dan dia tidak ingin berubah menjadi makhluk mengerikan seperti yang mengejar mereka. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Thomas dan yang lainnya menyerahkan pistol itu lalu kembali melanjutkan perjalanan. Semua merasa sangat terpukul dengan kematian Winston. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak semua remaja kebal terhadap The Flare. Setelah melanjutkan perjalanan, pada suatu malam, Thomas melihat cahaya lampu dari kejauhan. Mungkin tempat itulah yang menjadi tujuan mereka. Thomas langsung membangunkan teman-temannya untuk bergegas menuju ke sumber cahaya, sekaligus melarikan diri dari amukan badai petir. Minho nyaris tewas akibat tersambar petir. Setibanya di bangunan tua, mereka disambut oleh puluhan Krang yang dirantai. Ternyata para Krang dijadikan sebagai anjing penjaga. Lalu muncul seorang gadis bernama Brenda mengajak mereka untuk menemui Jorge. Atau jika tidak keberatan, mereka diperbolehkan berada di ruangan itu bersama manusia-manusia setengah monster. Dari mana kalian berasal? Kemana tujuan kalian? Dan apa untungnya bagiku? 3 pertanyaan yang sangat membingungkan jika dijawab sekaligus. Menemui Right Arm, hanya itu yang bisa Thomas jawab karena selain dari itu, seharusnya bukan urusan Jorge. Jawaban tersebut membuat Jorge dan kaumnya berang. Setelah mengetahui kelompok Thomas berasal dari Wicked, Jorge pun memutuskan menahan mereka karena sesuatu yang berasal dari Wicked memiliki nilai yang tinggi.
Tidak seperti kaumnya yang berpikiran pendek, Jorge memikirkan tentang masa depan. Bagaimana dia bisa terus menjaga Brenda yang sudah seperti putrinya sendiri, baik dari para penjarah, Krang, atau virus The Flare. Jorge akan menjadikan kelompok Thomas sebagai tiket masuk untuk bergabung di penampungan Reich Arm, dan demi itu, Jorge rela mengkhianati kaumnya. Barkley yang mengetahui hal itu langsung menghubungi Jensen, dan tak butuh waktu lama bagi para Wicked mengepung markas Jorge. Tapi Jorge sama sekali tidak gentar karena dia telah menyiapkan semuanya. Pria itu meminta Brenda menjemput Thomas selagi Jorge menyalakan musik klasik yang merdu. Sementara itu Thomas dan teman-temannya berhasil membebaskan diri. Meskipun sempat tertahan oleh Barkley, namun kemunculan Brenda benar-benar tepat waktu sehingga Thomas selamat dari maut. Ketika semuanya berkumpul, Jorge menjelaskan rencananya bahwa dia akan membawa kelompok Thomas ke markas Reich Arm, dan tentunya itu tidak gratis. Ketika semua meluncur ke seberang gedung, Thomas mengikuti Brenda yang memisahkan diri untuk mengambil sesuatu. Para petugas Wicked telah menerobos masuk, itu memaksa Thomas dan Brenda mengambil jalur lain. Ternyata musik yang diputar Jorge adalah penghitung waktu mundur. Lalu ketika musiknya berhenti, terjadi ledakan yang meruntuhkan bangunan itu. Thomas dan Brenda terjebak di ruangan bawah tanah. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah lewat gorong-gorong. Tentunya itu bukanlah jalan yang mulus, karena ketika akan masuk terdengar teriakan yang sudah tidak asing di telinga mereka. Dan ya, makhluk itu akan mencapai wujud sempurnanya jika berada di tempat gelap. Brenda menjelaskan dulunya gorong-gorong adalah satu-satunya tempat berlindung dari panasnya matahari. Oleh karena itu tak sedikit dari para warga yang membangun pemukiman di sana. Ketika berhasil menemukan pintu keluar, Thomas malah kehilangan Brenda. Ternyata gadis itu menemukan sesuatu yang mirip seperti tanaman merambat pada dinding dan membungkus mayat-mayat manusia. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja salah satu mayat meraih seekor tikus dan memakannya. Ternyata itu adalah wujud paling mengerikan dari Krang. Thomas dan Brenda langsung diserbu, bahkan setelah berada di luar pun, mereka masih dikejar-kejar oleh Krang. Dalam pelarian tersebut, Brenda nyaris terjatuh. Meskipun Thomas berhasil menyelamatkannya, tapi sangat disayangkan, kaki Brenda sempat digigit oleh salah satu Krang, dan tentunya kini gadis itu telah terinfeksi. Thomas dan Brenda kini berada di sebuah pemukiman kumuh yang tak berhukum. Mereka tiba di sebuah klub yang seharusnya itu adalah milik Marcus, kenalan Jorge yang merupakan koneksi Reich Arm. Menurut cerita Jorge, Marcus pernah menyelundupkan remaja ke sebuah tempat penampungan yang disebut Paradise, dan tentunya remaja yang kebal terhadap The Flare. Sayangnya seorang pria muncul mengaku sebagai pemilik klub menggantikan Marcus. Thomas dan Brenda bisa menemui teman-temannya di dalam dengan syarat harus meneguk minuman beralkohol yang memabukkan. Di dalam sana, mereka berdua melihat orang-orang yang berpesta pora dan mempermainkan Krang. Lalu efek minumannya mulai bekerja, membuat Thomas berhalusinasi hingga akhirnya tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Thomas dibangunkan oleh teman-temannya setelah bermimpi tentang sebuah kejadian di laboratorium Wicked bersama Teresa. Di ruangan itu juga ada Brenda dan Jorge sedang menyiksa si pemilik bar yang ternyata adalah Marcus. Jorge berhasil membuat Marcus bicara. Dia memberitahukan lokasi salah satu camp Reich Arm yang berada di sekitar pegunungan, serta Jorge juga merampas Bertha dari Marcus. Ternyata Bertha adalah sebuah mobil tua, tapi meskipun demikian, mobil itu sangat berguna bagi mereka untuk melarikan diri sebelum Jensen dan anak buahnya mengepung klub. Beberapa waktu kemudian, kelompok Thomas pun tiba di jalan lereng gunung yang dihalangi mobil-mobil. Beberapa tembakan dilepaskan ke arah mereka oleh sniper. Itu memaksa Jorge membuat pengalihan dengan meledakkan bom. Di hitungan ketiga, tiba-tiba saja dua orang gadis penembak muncul dari belakang mereka. Beruntung dua gadis itu mengenal Eris, yang mana mereka pernah ditempatkan di labirin yang sama. Dua gadis itu bernama Harriet dan Sonya. Kelompok Thomas pun dibawa ke camp untuk dipertemukan dengan Vince. Ternyata Reich Arm tidak seperti yang dibayangkan Thomas. Jumlah mereka tidak banyak dan hanya terdiri dari tentara sipil.
Menurut Vince, dulunya anggota mereka cukup banyak, tapi kini semua gugur dalam perang. Akhirnya Brenda telah mencapai batasnya. Sama halnya dengan Winston, dalam beberapa jam, The Flare langsung menggerogoti tubuh Brenda. Menurut Vince, hanya kematianlah yang bisa mengakhiri penderitaan gadis malang itu. Untungnya seorang dokter menghentikan Vince, karena Thomas bisa menyelamatkan Brenda dengan darahnya. Dokter itu bernama Mary Cooper. Dia adalah mantan ilmuwan Wicked, yang mana dulu Thomas sering memberikan informasi tentang Wicked, bahkan koordinat lokasi fasilitas labnya. Mari menjelaskan hal yang sama dengan yang dijelaskan Dr. Eva Page, bahwa beberapa remaja yang disebut imun bisa menghambat penyebaran virus. Hanya saja itu tidak bisa disebut obat. Enzim yang dihasilkan otak para remaja tidak bisa diciptakan, tapi harus diambil langsung dari sumbernya. Tentunya itu tidak membuat Wicked menyerah. Mereka menghalalkan segala cara untuk terus melanjutkan penelitian, bahkan meski itu harus mengorbankan seluruh generasi penerus. Sungguh kejam, bukan? Tak lama kemudian setelah disuntikan obat, Brenda pun terbangun. Kini kondisinya sudah lebih baik. Thomas dan Brenda saling bercerita tentang orang-orang yang meninggalkan kesan cukup dalam bagi mereka. Jorge sangat berterima kasih kepada Thomas. Entah apa jadinya pria itu jika Thomas tidak bisa menyelamatkan Brenda. Thomas pun berkumpul dengan teman-temannya, mensyukuri apa yang telah mereka capai, dan tidak lupa untuk mengenang rekan-rekan mereka yang telah gugur dalam perjuangan selama ini. Kemudian Thomas menghampiri Teresa. Gadis itu mengaku bahwa seluruh ingatannya telah kembali. Bahkan dia juga mengingat kematian ibunya yang begitu tragis akibat virus The Flare. Teresa tidak ingin hal tersebut terjadi kepada orang lain. Oleh karena itu, semua remaja harus kembali ke Camp Wicked. Gadis itu berharap Thomas bisa mengerti dengan apa yang dilakukannya. Dan ya, Teresa telah menghubungi Wicked untuk melaporkan lokasi mereka. Dua helikopter muncul dari balik bukit menuju ke arah mereka. Sangat disayangkan ketika Thomas hendak memperingatkan Right Arm, helikopter itu langsung meluncurkan roket untuk meledakkan camp. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Pasukan Wicked yang menang dalam jumlah dan senjata membuat kelompok Right Arm terpojok. Jorge menyarankan Thomas untuk ikut bersamanya melarikan diri. Namun pemuda itu menolak. Dia tidak akan kemana-mana tanpa teman-temannya. Semua remaja tertangkap, termasuk Thomas yang pada akhirnya menyerahkan diri. Dr. Mary akhirnya kembali bertemu dengan rekannya. Meskipun niat mereka sama untuk tujuan yang baik, tapi Mary melakukannya dengan nurani, tidak seperti Eva. Akhirnya Mary pun dibunuh karena terlalu banyak bicara. So is mine. Teman-temannya merasa heran dengan Thomas yang tidak seperti biasanya yang pantang menyerah. Ternyata itu hanya sebuah tipuan. Thomas bangkit lalu mengancam Wicked dengan bom yang diberikan oleh Jorge. Lalu kemunculan Jorge dengan truk yang menabrak helikopter kembali memulai pertempuran. Thomas! Kali ini, Vince dan para remaja telah bersiap dengan senjatanya. Itu membuat mereka berhasil memukul mundur para Wicked. Namun sangat disayangkan, beberapa remaja berhasil ditangkap termasuk Minho. Mereka pun langsung dibawa oleh Dr. Eva. Film pun ditutup dengan menampilkan kondisi kelompok Thomas dan Right Arm. Mereka sudah benar-benar hancur. Oleh karena itu, Vince mengajak semuanya pindah ke tempat yang lebih aman untuk memulai kembali semuanya dari awal. Karena janjinya dengan Minho, Thomas menolak ikut bersama Vince. Thomas juga tidak mengajak seorang pun ikut dengannya, karena dia akan melakukan sesuatu hal yang mustahil, berbahaya, dan sama saja dengan bunuh diri. Namun pemuda itu menegaskan bahwa ini tidak hanya untuk Minho, tapi untuk semua orang. Wicked tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, Thomaslah yang harus menghentikannya dengan cara membunuh Dr. Eva Page. Itu terdengar keren dan membangkitkan semangat para remaja. Tapi sebuah pertanyaan dari Vince, apa rencanamu, wahai anak muda? Dan tamat. Kalian tidak perlu menunggu rencana Thomas, karena Thomas selalu tidak memiliki rencana. Mulai dari film pertama, semua dia lakukan secara mendadak atau rekan-rekannya yang memberikan sebuah ide. Emang unik karakter Thomas, jiwa-jiwa mudanya sangat terasa, bertindak tanpa berpikir dengan matang, tapi di sisi lain saya juga melihat ini sebagai suatu kelebihan, karena rata-rata orang yang kebanyakan berpikir malah tidak melakukan apapun. Good plan, Thomas. Just hear what the man has to say.
Oke, semakin seru ya dengan adanya zombie-zombie yang disebut Krang. Ya sebenarnya sama-sama seru sih, cuma beda tema aja. Dan benar-benar nggak nyangka itu si Teresa malah bikin plot twist. Nggak tahu deh apa yang dipikirkan benar atau salah. Terlalu spoiler kalau saya jelaskan sekarang. Beberapa dialog menyebut Scorch, berlindung dari Scorch, berasal dari Scorch, selamat dari Scorch, dan di film sebelumnya, kalau nggak salah, Dr. Eva juga menjelaskan bahwa fase 2 adalah The Scorch Trials. Tapi apa sih sebenarnya Scorch itu? Oke, kalau di Indonesia kan artinya adalah hangus, menghanguskan, terbakar, dan lain-lain. Tapi dalam film ini, The Scorch adalah nama yang diberikan untuk wilayah gurun tandus dan berbatu yang berada di garis khatulistiwa, di antara daerah yang bernama Tropic of Cancer dan Tropic of Corn. Tapi tidak semua wilayah di Scorch ini adalah padang pasir, karena ada beberapa wilayah yang masih subur. Terdapat kawah-kawah kecil yang disebabkan badai petir dahsyat. Juga ada kota-kota yang berdiri seperti di lokasi klubnya si Marcus, dan seperti yang diceritakan oleh Brenda bahwa dulunya sempat ada pemukiman di sana sebelum bencana virus. Lalu setelah virus menyebar, kota-kota di Scorch sebagian besar digunakan untuk Krang Place atau sebagai tempat mereka yang berada dalam kondisi The Gone. Untuk sejarahnya sendiri sudah saya jelaskan di video Maze Runner minggu lalu ya. Kalian bisa cek link di deskripsi. Pada awalnya, para ilmuwan mengklaim bahwa orang yang terinfeksi virus ini tidak akan merasakan sakit karena kematiannya yang begitu cepat. Namun terjadi kesalahan sehingga ketika pertama kali menyebar, The Flare menyebabkan orang yang terinfeksi mengalami sakit yang teramat sangat di bagian kepala sampai akhirnya mati. Di tahap awal, Flare membuat penderitanya merasa kosong atau hampa seperti hilang kesadaran. Menunjukkan gejala perubahan suasana hati yang tiba-tiba, paranoid, kehilangan keseimbangan, dan sakit kepala yang semakin parah seiring berjalannya waktu. Semua gejala-gejala ini berlangsung selama 2-4 bulan, dan jika orang yang terinfeksi sedang berada dalam tekanan, hal itu dengan cepat meningkatkan infeksi otak. Gejala-gejala itu secara bertahap memburuk karena virus dengan cepat menginfeksi cerebral cortex, mengakibatkan demensia dan gejala mirip Alzheimer, pembusukan otak yang cepat menyebabkan gangguan mental, menghilangkan kemanusiaan, hingga akhirnya menjadi gila atau zombie. Jika orang yang terinfeksi telah mencapai titik di mana kewarasan benar-benar hilang, mereka disebut The Gone. Pada umumnya, The Gone ini tubuhnya penuh luka yang mengerikan, mungkin akibat perkelahian dengan Krang lain atau melukai diri sendiri. Sebenarnya kalau di buku ada 2 jenis tingkatan orang yang sudah terinfeksi. Yang pertama adalah The Krang, ini sama dengan Winston dan Brenda. Mereka masih memiliki kesadaran dan bisa mengontrol diri, meskipun kondisi tubuhnya semakin memburuk. Nah, di atas itu yang sudah benar-benar gila atau menjadi zombie disebut The Gone. Tapi di filmnya semua zombie disebut Krang. Lalu juga ada perbedaan antara gejala di film dan di buku. Bisa dibilang di film semua gejala-gejala yang saya sebutkan tadi dipercepat menjadi beberapa jam, serta tubuh si penderita mengalami sedikit perubahan. Mungkin bisa dibilang ini hasil dari mutasi virus The Flare. Sebuah organisasi yang menentang The Wicked, Right Arm dipimpin oleh Vince. Mereka yakin bahwa uang yang digunakan Wicked untuk mencari obat penyembuh akan lebih baik digunakan untuk mencegah penyakit itu menyebar ke seluruh planet, agar bisa lebih menjaga orang-orang yang masih sehat. Tidak dijelaskan secara detail tentang pembentukan organisasi ini, baik di buku dan di dalam film. Dr. Mari hanya ada di dalam film. Sebelum Thomas mengalami cuci otak, dia sering memberikan informasi kepada Mari tentang Wicked, hingga akhirnya Thomas tertangkap ketika hendak menjelaskannya kepada Teresa, lalu dicuci otak dan akhirnya dilempar ke labirin. Oke, sekian dulu, takutnya nanti kalau kepanjangan malah spoilernya jadi offside. Masuk ke sequel ketiga yaitu Dead Cure. Akan saya lanjutkan di lain kesempatan, jika tentunya kalian tertarik. Buat yang sudah pernah menonton atau membaca novelnya, silahkan berkomentar. Siapa tahu kalian memiliki informasi yang lebih dalam yang mungkin bisa membuat teman-teman yang belum tahu film ini menjadi tertarik untuk menonton. Jika teman-teman punya referensi film lain untuk kita bahas, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!